Gini bro, kalau membahas soal itu, tampaknya kita belum masuk pada isu utama kita ya. Tapi kalau membahas itu sebenarnya, kalau saya lihat ya, ya tampaknya memang problemnya bukan di Pak Prabowo sebenarnya. Ya. Suara yang publik yang muncul itu justru muncul dari proses bagaimana Mas Gibran, orang yang secara konstitusional juga punya hak untuk itu, tapi mekanismenya itu yang problem. Itu yang orang kritik sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, menurut saya clear ya, tak ada. Tidak terlalu banyak isu di situ. Soal kebesaran hatinya Pak Prabowo seperti yang Bro Jeffrey tadi bilang, itu oke, itu sebuah poin gitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, setidaknya apa yang saya catat dari forum-forum saya dengan tamu-tamu saya, dari media sosial, tampaknya memang isu utamanya memang pada diri atau proses dari Mas Gibran itu. Ya itu yang saya katakan Bro. Mengapa saya belum masuk ke substance-nya kita ya? Karena saya mau kasih background-nya dulu. Oke. Nah, saya bisa menjelaskan ini, mengapa kemudian isunya adalah soal Gibran dan soal MK-MK kan. Karena orang nggak mau tahu mengapa ini terjadi. Kalau kita mau menyelam ya ke masa sebelumnya, saya yakin sekali Pak Jokowi itu awalnya inginnya Ganjar. Ya. Itu terkonfirmasi kok gitu. Inginnya adalah Ganjar, tetapi dipasangkan dengan Prabowo. Inginnya Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi cuma bisa punya keinginan. Kan ada PDI Perjuangan di situ yang menentukan apakah Ganjar layak dimajukan atau tidak. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Januari 2023 Ganjar Pranowo itu masih memuncaki survei. Januari 2023 survei Kompas saya ingat sekali angkanya head to head antara Ganjar dan Prabowo itu 51,9 Ganjar, Prabowo-nya 41,1. Itu head to head ya. Kalau 3 kandidat itu Ganjarnya 37%, Prabowo-nya masih 24%, Anies sekitar 20%. Jadi artinya sampai Januari 2023 saya berkeyakinan saat itu kalau cepat ada keputusannya itu kandidatnya adalah Ganjar dan Prabowo. Karena menurut saya di waktu itu Pak Prabowo masih tidak dalam posisi call untuk maju sebagai capres. Tapi kan situasinya nggak sederhana itu. Pak Jokowi kan bukan pemilik partai atau penguasa di PDI Perjuangan. Kan kita tahu kemudian ada kasus-kasus, bukan kasus lah, peristiwa-peristiwa sepak bola usia 20. Kemudian ada penetapan Ganjar di hari menjelang hari raya. Nah itulah yang kemudian mengubah peta politik sebenarnya kan. Yeah. Kemudian lahirlah perubahan karena turunnya elektabilitas Ganjar dan mungkin setelah Ganjar turun dan hampir berimbang setelah Maret dan April itu kan kira-kira Pak Prabowo 34 Ganjar 35 Pak Prabowo 35 Ganjar 34 itu kan sudah imbang tuh. Nah di momen itu menurut saya Pak Prabowo udah nggak berminat lagi untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Nah disinilah sebenarnya krusial momen itu di sini sebenarnya. Nah sementara keinginan Pak Jokowi adalah dia nggak mau ada pembelahan lagi di Pilpres setelah itu, setelah 2 kali yang terjadi. Nah figur supaya nggak terjadi pembelahan itu adalah menyatukan Pak Prabowo dan dirinya. Dirinya itu maknanya adalah PDI Perjuangan. Artinya harus capres dari PDI Perjuangan. Karena sekarang Pak Prabowo-nya nggak mungkin lagi diminta jadi cawapres. Ini dugaan saya ya. Kalau lihat situasi hari ini. Ya mau nggak mau kan harus ada yang merepresent dirinya. Nah itulah yang kemudian kalau kita lihat kan banyak orang bilang Pak Jokowi nggak konsisten. Ditanya anaknya akan jadi cawapres, dia bilang masih 2 tahun, masih muda. Memang ketika itu dia jawab seperti itu sesungguhnya memang dia nggak kebayang untuk belum ada kepikiran sama sekali. Nah situasi kan kemudian menjadi krusial buat Pak Jokowi ketika dia berangkat ke China. Kemudian kan Ganjar diputuskan berpasangan dengan Mahfud MD. Ketika itu terjadi, sudah nggak ada lagi ruang untuk menyatukan kutub pembelahan ini. Karena kan representasi kutub pembelahan ini adalah Jokowi dan Prabowo. Artinya Prabowo berpasangan sama siapapun, sama Pak Yusril, sama Erick Thohir misalnya, tetap tidak merepresentkan bersatunya 2 tokoh pembelahan. Nah ketika situasi inilah kemudian yang saya pahami
Pak Jokowi nggak ada pilihan lain. Apalagi Pak Prabowo secara konsisten minta sampai 4 kali setahu saya dia ingin berpasangan sama Gibran gitu. Nah, walaupun Pak Jokowi menolak 4 kali dan kemudian ya alasan menolaknya juga banyak, memang dari sisi usia juga nggak memungkinkan gitu kan. Jadi kalau banyak orang menuduh Pak Jokowi cawe-cawe di MK, saya nggak percaya. Karena Pak Jokowi konsisten kok sampai di akhir itu nggak mau mengizinkan. Nah, Pak Jokowi mengizinkan itu ketika Pak Jokowi di Shanghai, Ganjar diputuskan bersama Pak Mahfud, ruang itu sudah tertutup. Karena ruang sudah tertutup, nggak ada pilihan lain buat Pak Jokowi. Untuk menyatukan simbol pembelahan, yaitu Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah pada putranya. Pilihan pahit itu dia ambil dan dia tahu konsekuensinya. Dia akan dimarahi banyak orang, dia akan dikritik banyak orang, bahkan dari orang-orang yang mengagumi dia. Kalau lihat dan mengenal Pak Jokowi yang saya tahu selama ini, dia terpaksa melakukan itu karena demi tujuan yang lebih besar aja, bukan karena dia haus kekuasaan, bukan karena dia pragmatis untuk menyambung kekuasaan melalui anaknya. Jika kemudian ada yang berpikiran dan atau mengatakan, oke, pada pembelahan versi 2014-2019 mungkin bisa dihentikan dengan bersatunya tanda petik antara Prabowo dan Gibran. Pak Jokowi via Gibran. Tetapi dengan yang sekarang ini berlebihankah kalau kemudian orang mengatakan bahwa terjadi pembelahan dalam bentuk yang lain pula? Apa pembelahan hari ini? Katakanlah misalnya bagaimana struktur kekuasaan dan alat-alat negara dipakai untuk itu dan kemudian membuat kita terbelah. Kita harus mempercayai mana dalam sistem konstitusi kita. Itu juga pembelahan juga, bro. Pembelahan itu kan kalau kita mau jujur bicara ya, pembelahan itu kan sesuatu yang terbelah ya kan. Kalau sekarang coba kita uji satu demi satu tuduhan pembelahan itu apa. Misalnya penggunaan aparatur negara misalnya. Kalau ngomong jujur kan yang menguasai aparatur negara itu justru sangat berkuasa sekali kan pada pemilu 2019. Ya. Kalau pada 2024 ini kan semuanya ada di kabinet kok. Di kubunya 03 juga ada orang-orang di kabinet. Di kubu 01 juga ada orang-orang di kabinet. Jadi kalau menurut saya justru nggak ada. Kalau kita lihat ya, keriuh rendahan pemilu 2024 itu berhenti di level elit, berhenti di level media saja. Tapi di masyarakat nggak terjadi itu. Boleh cek, kalau dulu kan kita tahu ada kakak beradik bisa berkelahi, suami istri bisa bercerai. Pembelahan itu betul-betul nyata pada 2014 dan 2019. Pada pemilu 2024 praktis. Tidak ada situasi genting di grassroots. Yang ada di level terbatas, di level LSM, di level media, di level kita. Ini aja yang rame gitu. Nah, contoh keramaian ini nggak bersambung ke bawah. Coba deh gerakan mau mengimpeachment Pak Jokowi lah, gerakan mau bikin apalah, kan nggak bersambut. Gerakan kampus lah, mengklaim kampus sebagai kelompok yang terpelajar dan mengingatkan terjadinya sesuatu, kan nggak bersambut ke publik. Kenapa? Karena memang terbatas berhenti di isu ini. Nah, isu ini kan disatukan oleh apa? Oleh masalah Gibran aja. Nah, sebenarnya kalau mau jujur, mengapa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-MK-nya. Saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran. Bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu memudahkan memenangkan pemilu dengan cepat. Dan terbukti memang ketika Prabowo belum mendeklar dengan Gibran, itu posisinya 34, Ganjar 35 atau sebaliknya. Tapi ketika terjadi deklarasi Prabowo dan Gibran, Prabowo-nya langsung lompat 42-43, Ganjar dari 34 langsung turun 28. Nah, sejak itu Ganjar turun terus, ininya naik terus. Jadi yang sebenarnya dia takutkan adalah masalah elektoral aja. Masalah penyatuan dua kutub ini, dua tokoh utama negeri ini, penyatuan Prabowo dan Jokowi ini memang membuat pemilu menjadi satu putaran. Nah, ketidakterimaan kelompok-kelompok lawan ini dikarenakan itu tadi, lebih ke elektoral. Kalau soal
MK prosesnya salah dan lain itu debatable kalau menurut saya. Ya. Kenapa debatable? MK dibikin kan memang untuk ruang menggugat sesuatu. Bahkan seharusnya kalau menurut saya, Gibran berhak menggugat itu langsung, nggak usah orang lain. Kenapa emang dia dirugikan kok? Pemilu 2 kali pemilu sebelumnya kan 35 tahun. Mengapa tiba-tiba untuk pemilu 2024 harus naik 40 tahun? Sementara untuk gubernurnya tetap 30 tahun, untuk bupati wali kota tetap 25 tahun. Mengapa yang naik hanya usia untuk pencapresan dari 35 dan 40? Kalau Gibran merasa ini nggak fair kan, Gibran juga bisa melakukan gugatan. Dan satu lagi, gugatan ke MK itu adalah sah. Siapapun berhak datang ke MK karena itu ruang yang dibikin untuk mempermasalahkan sebuah peraturan. Oke. Maksud saya itu loh, itu dasarnya dulu. Bahwa ini sebuah dasar dari background yang akan saya bicarakan tadi. Nah, mengapa ini menjadi dasar penting untuk saya sampaikan di awal? Karena dengan selesainya pemilu 2024 ini, maka bangsa ini harus berbesar hati untuk melakukan rekonsiliasi, untuk melakukan penyatuan semua kekuatan. Karena kita punya tantangan besar ke depan, yaitu Indonesia Emas 2045.